Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 semester ganjil. Masih tetap saya dampingi. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan bisa membawa manfaat baik bagi diri kita, keluarga, maupun lingkungan sekitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal. Pembelajaran kali ini kita lanjutkan bab 3 seperti pertemuan sebelumnya, yakni mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Pertemuan kedua, mari berperilaku santun. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira dari gambar ini ada apa yang bisa kita petik atau kita peroleh? Gambar apa kira-kira ini? Ya, ini ada di lingkungan sekolah. Yang pakai hitam putih adalah Bapak Ibu guru, sedang berseragam pramuka adalah siswa-siswi. Ini adalah salim atau mengucapkan salam sambil bersalaman dengan wajah yang senyum. Ini adalah salah satu contoh daripada santun. Ya, mari kita berperilaku santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun, sebagaimana tertuang dalam hadis An Ibni Abbas an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil asajjil asri inna fika huslataini yuhibbuhumallahul hilma wal haya. Riwayat Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Sayyid Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Mengapa kita harus berperilaku santun? Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sikap sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang baik. Pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi dengan sikap santun. Misalnya menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum. Menghormati kakak kelas dan menyayangi adik-adik kelas dengan cara peduli kepada mereka, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati ibu guru dan staf usaha, bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika perilaku tersebut kalian lakukan, sungguh akan tercipta kehidupan sekolah yang aman, damai dan membahagiakan. Suasana belajar pun akan sangat menyenangkan dan pada akhirnya prestasi kalian akan Seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya dengan bertutur kata santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus kita taati sepenuh hati, karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kecil. Terlebih seorang ibu, sungguh jasanya tak ternilai, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula seorang ayah bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Ingatlah bahwa kerelaan atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua. Oleh karena itu, sikap santun harus kita tunjukkan untuk menghormati keduanya. Sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga. Khusus terhadap tetangga, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Ketika keluarga kita sedang kesusahan, tetanggalah yang akan membantu kita. Kita hormati serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga. Jangan kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan yang kotor. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ya'buduna illallaha bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, teman, sahabat, keluarga. Wajib diperlakukan dengan
yang baik dan berkata berperilaku santun kepada mereka membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Ibarat sedang bercermin, ketika kita tersenyum, maka bayangan ada di cermin akan tersenyum kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita cemberut, maka bayangan ada di cermin juga akan cemberut kepada kita. Sejatinya kalau kita bersiap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita bersikap buruk kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, ini contoh bercermin. Kalau kita tersenyum, yang terlihat adalah tersenyum. Begitu juga sebaliknya. Banyak peristiwa perkelahian dipicu oleh perkataan kotor dan saling menghina. Jika ada orang mengejek dan menghina kita, sebaiknya kita menahan diri. Kita sikapi dengan bijaksana, sabar, dan penuh kehati-hatian. Jika kita terpancing oleh amarah, kita akan rugi. Hidup menjadi tidak nyaman, khawatir, dan gelisah akan menghampiri kita. Hikmah berperilaku santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah juga demikian, bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Masihkah kita tidak ingin berperilaku santun dengan mengetahui hikmah ini? Tentunya tidak. Maka semoga anak-anak semua di rumah dapat menerapkan perilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, dengan disampaikannya tugas tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pagi ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini membawa nilai ibadah dan berpahala di sisi Allah. Mari kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan membaca doa penutup belajar bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.